Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita tentang Amira, gadis cantik yang tidak ingin menikah karena ternyata ada jin nasab yang menyukainya. Dan kali ini dengan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukan usaha mengusir jin tersebut dari badannya melalui ruqyah syariah. Apakah berhasil? Kita simak episode terakhir dari cerita ini. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan Ustadz Zami pada Amira. Salah satunya adalah sebelum tidur menyempatkan untuk berwudu dan membaca trikul lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Dan itu semua Amira catat baik-baik di ingatannya. Mereka kembali pulang setelah mendapat beberapa herbal untuk Amira konsumsi. 2 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di rumah. Amira buru-buru keluar dari mobil karena perutnya rasanya diaduk-aduk. Gadis itu memuntahkan makanannya di samping keran air. "Muntah lagi, Ra?" tanya Nindi berdiri di belakang Amira sambil membawa tas Amira. "Iya, untung udah sampai rumah," jawab Amira, lalu duduk di teras. Kepalanya masih pusing dan tubuhnya sedikit lemas. "Mbak Amira, herbalnya jangan lupa diminum setiap hari ya. Dan serbuk bidaranya dicampur di air untuk dipakai mandi. Jangan lupa dibacakan ayat-ayat ruqyah," pesan Pak Hamid. "Iya Pak, makasih udah mengingatkan." Meski Amira sendiri juga sudah tahu. "Saya juga mengirimkan nomor kontaknya Ustadz Zami pada Mbak Amira. Nanti silakan dicek ponselnya. Jadi jika sewaktu-waktu Mbak Amira ingin konsultasi dengan beliau, silakan aja," ucap Pak Hamid. Amira segera membuka tasnya, mengambil benda pipih itu untuk melihat pesan masuk dari Pak Hamid. "Ustadz Zami juga punya nomor Mbak Amira," ucap Pak Hamid lagi. "Makasih banyak ya Pak Hamid untuk semua bantuannya." Amira tersenyum tulus. "Mbak Amira ini sudah saya anggap seperti anak sendiri. Andai saya punya anak laki-laki, sudah saya jodohkan sama Mbak Amira. Tapi sayangnya anak saya perempuan semua," kekeh Pak Hamid. "Pak Hamid rupanya ketinggalan berita ya. Amira ini udah ada yang naksir loh Pak." Nindi tersenyum penuh arti membuat Amira memelototi Nindi. Mulut sahabatnya itu memang tidak bisa direm. "Siapa Mbak?" "Rama Pak, masnya Rania. Tahu kan Pak Hamid?" Nindi tersenyum lebar saat mengatakan nama laki-laki itu. "Oh, Mas Rama anaknya Pak Samsul." "Tahu saya kalau Mas Rama," jawab Pak Hamid. "Menurut Pak Hamid gimana? Serasi kan kalau mereka bersanding?" Amira menyenggol lengan Nindi. "Kamu bicara apa sih Nin? Malu-maluin," bisiknya kesal. Pak Hamid tentu kaget. Bukannya Rama sedang dekat dengan perempuan lain. Malahan kabar dekatnya Rama dengan perempuan bernama Arumi itu sudah pada banyak yang tahu. "Pak Hamid kenapa kaget?" tanya Nindi kemudian memandang Amira. Amira hanya mengangkat bahu. "Oh, tidak Ayah!" teriak Bu Halimah dari dalam membuat Pak Hamid, Nindi, dan Amira terlonjak kaget. Mereka bertiga langsung berlari ke sumber teriakan berasal. "Ada apa Bu?" tanya Pak Hamid panik disusul Amira, Nindi di belakangnya. Belatung." Bu Halimah menunjuk ayam goreng dalam wadah. Masih tersisa 4 ayam goreng dalam kotak itu. Amira dan Nindi membekap mulut melihat banyaknya belatung mengerbungi ayam goreng yang hendak Bu Halimah panaskan. "Bu, itu kan lauk yang ibu bawa buat bekal kita tadi. Kenapa bisa dikerubungi belatung?" Amira sangat jijik. "Ibu juga nggak tahu nak. Tadinya ayam ini mau ibu goreng lagi, tapi pas ibu buka udah seperti ini." Belatung-belatung itu menggerogoti ayamnya. "Kalau nasinya gimana?" tanya Pak Hamid. Bu Halimah segera membuka nasi yang terbungkus kertas minyak. Amira dan Nindi bergidik jijik. Sama rupanya.
Nasi itu juga dikerubungi belatung. "Buang, Bu," perintah Amira, mual jika lama-lama melihatnya. Pak Hamid diam-diam menyingkir. Ia mengambil ponselnya dari saku celana lalu menghubungi seseorang. Entah apa yang Pak Hamid bicarakan dengan orang di seberang sana. Tapi saat bicara, Pak Hamid memandang Bu Halimah yang tengah membuang makanan itu ke tempat sampah. Nampak serius obrolan dari Pak Hamid. "Kok bisa ya, Ra? Padahal kita makan di kliniknya Ustadz Zami bersih-bersih aja. Tapi sekarang kenapa bisa gitu?" heran Nindi. Amira membenarkan ucapan Nindi. Bagaimana bisa makanan yang ibunya masak dikerubungi belatung sebanyak itu? Benar-benar aneh. "Ra, keluar yuk. Malam minggu nih." "Males, Anin," jawab Amira. "Aku bila-bilain nginep di sini buat kamu loh, Ra. Tapi kamu gitu banget." Nindi pura-pura sedih. Karena tidak tega, akhirnya Amira menyetujui ajakan Nindi keluar. "Ya udah, ayo kita keluar. Tapi mau kemana?" Amira bangkit dari berbaringnya dan mematikan ponselnya. Nindi bersorak senang. "Ke alun-alun aja gimana?" "Terserah kamulah, yang penting kamu happy," jawab Amira sambil membuka lemari, mencari pakaian yang akan ia pakai pergi demi menuruti kemauan Nindi. "Tapi nanti di sana aku juga ketemuan sama calon suamiku, gak apa-apa kan?" tanya Nindi memoles wajahnya dengan bedak dan pemerah bibir. "Nah kan, ujung-ujungnya aku jadi obat nyamuk lagi," Amira menyindir. Sudah 2 kali ia menyaksikan sahabatnya kencan. "Ya gak apa-apa, sekalian kamu belajar gimana orang pacaran." Nindi terbahak membuat Amira berdecih tidak suka. "Walau aku jomblo, aku udah tahu ya rasanya pacaran itu gimana." Amira menggeser tubuh Nindi untuk berhias juga. "Yang kamu maksud pangeran mimpimu itu, yang kamu diajak pacaran, itu kan jin?" Nindi langsung membekap mulutnya, tidak jadi melanjutkan kalimatnya. "Sorry, gak sengaja." Nindi mengangkat jari telunjuk dan jari manisnya, tidak bermaksud menyinggung. Amira memutar malas bola matanya. "Iya, santai aja," jawabnya. Hubungi Rania dong, kita ajak malam mingguan juga, biar kamu ada temannya pas aku tinggal pacaran." "Gak usah lah, Nin, percuma juga kita ajak tuh anak, gak bakalan mau dia." Rania sekarang dengan yang dulu sudah berubah. Setelah mengenal Arumi, remaja itu tidak pernah bermain ke rumahnya. Berkirim pesan saja sudah tidak lagi. Mungkin gadis itu sudah melupakannya. "Kenapa?" kening Nindi menyatu. "Rania udah gak ingat aku lagi, Nin. Aku juga denger Rama sekarang tengah dekat dengan perempuan lain. Cantik lagi orangnya." Amira menjawab pelan. "Serius kamu?" Nindi seolah tidak percaya. Pasalnya, seminggu lalu saat bertemu dengan laki-laki itu di warung soto, Rama terlihat menggombali Amira. Amira mengangguk lemah. "Tapi Rama kan sukanya sama kamu. Kenapa bisa dekat dengan perempuan lain?" Mengejutkan memang laki-laki itu. Ayahnya menyuruhnya untuk segera punya pendamping hidup. Mungkin Rama juga udah lelah mengejarku. Amira menjawab seadanya. "Iya juga sih." Nindi mengangguk membenarkan. Tapi kok kamu kayak sedih gitu? Jangan-jangan kamu..." Nindi menggantung kalimatnya. "Iya, aku cemburu. Aku cemburu, Nin. Lihat Rama bahagia saat bersama Arumi." Jujur Amira sambil mengingat kebersamaan 2 orang itu. Nindi membekap mulutnya, antara percaya dan tidak percaya. Mata Nindi pun berbinar. "Amira, itu artinya kamu sembuh sedikit demi sedikit?" Nindi memeluk erat sahabatnya. Ia senang sekali. Itu tandanya Amira sudah bisa membuka hatinya untuk menerima laki-laki lain agar masuk ke dalam hidupnya. Dan kemungkinannya jin yang menyukai Amira sudah melemah berkat ruqyah yang dijalani Amira. Semoga. Amira tersenyum. Nindi melepas pelukannya. Harapannya sangat besar untuk kesembuhan Amira. "Kalian mau kemana?" tanya Bu Halimah ketika Amira dan Nindi terlihat rapi. "Mau malam mingguan, Tan, cuci mata biar gak bosan di rumah," jawab Nindi. "Tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Ingat, kalian anak gadis," pesan Bu Halimah. Amira dan Nindi sama-sama mengangguk setelah berpamitan. "Di mana Angga?" tanya Amira ketika mereka memilih duduk di salah satu kursi panjang. "Di parkiran nih pesannya," kata Nindi melihat isi pesannya. Amira mengangguk sambil melihat ke depan.
Alun-alun sangat ramai dengan pemandangan pemuda-pemudi menikmati malam minggunya bersama pasangan. Tak ketinggalan keluarga kecil bahagia juga. Mereka yang memiliki pasangan terlihat bahagia sekali. Bercanda dengan orang terkasih membuat Amira sedikit iri. Andai hidupnya normal, mungkin saat ini ia bisa merasakan rasanya diperhatikan orang tercinta. Tapi di saat hatinya telah terbuka, Rama justru berpindah haluan. Tidak ada yang disalahkan memang, karena itu sudah takdir. Semua orang memiliki suratan masing-masing. Tinggal jalani saja sesuai kemampuan. Hei, maaf lama. Kedatangan Angga membuat lamunan Amira buyar. Laki-laki berkulit sawo matang itu tersenyum ramah kepadanya. Enggak kok mas, kita aja di sini belum ada 10 menit. Jawab Nindi menggeser tubuhnya memberi ruang Angga untuk duduk. Kebetulan temanku juga ada di sini. Sekalian kita gabung dengan mereka yuk. Kalian gak keberatan kan? Tanya Angga. Gimana Ra? Nindi menoleh. Amira mengangguk sebagai jawaban. Ayo, mereka di sana. Angga berjalan lebih dulu, menunjukkan tempat di mana temannya berada. Terlihat 3 orang duduk melantai dengan punggung membelakangi. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Amira mengenali 2 punggung itu. Terlebih postur laki-laki yang tidak asing baginya. Ram, panggil Angga. Mereka serempak menoleh. Amira dan Nindi tentu terkejut melihatnya. Jadi Rama temannya Angga. Kebetulan macam apa ini? Mereka di sini juga. Amira menatap Arumi dan Rania bergantian sambil menyematkan senyum, walau hatinya tidak sejalan dengan senyumannya. Mas Rama ini teman kamu mas? Tanya Nindi. Kamu udah kenal Rama dek? Angga balik bertanya. Ingin sekali Nindi menjawab jika Rama adalah laki-laki yang pernah mendekati Amira. Rania itu kenalan aku mas, jadi aku tahu mas Rama. Mbak Amira, Mbak Nindi. Rania juga terkejut, lain dengan Rama yang membeku di tempatnya. Hai, kita ketemu lagi. Sapa Arumi pada Amira. Angga mengajak Amira dan Nindi duduk. Jadinya mereka duduk berhadapan, dengan Amira yang berhadapan langsung dengan Rama. Jadi Nindi ini calonmu enggak? Tanya Rama. Iya, gak taunya kalian udah saling kenal. Angga terkekeh kecil. Nindi memperhatikan Arumi dengan lekat. Benar kata Amira, Arumi cantik sekali dengan lesung pipit yang dimiliki gadis itu. Kasian sekali Amira harus menyaksikan kebersamaan Rama dan Arumi. Kenapa dunia ini kejam sekali? Ketika Amira sudah membuka hati, tapi Rama telah bersama Arumi. Amira memilih diam saja ketika kelima orang di sekelilingnya mengobrol. Rasanya ia salah telah ikut bergabung dengan mereka. Harusnya ia di rumah saja menonton drama favoritnya, ketimbang di sini menemani Nindi yang justru melupakan dirinya. Gak enak sekali menjadi orang yang tak dianggap. Karena melamun dengan pikiran bercabang, mendadak kepalanya sakit. Belum lagi bisikan dari mereka membuat Amira tidak bisa berpikir dengan jernih. Kepalanya seakan pecah di tengah-tengah keramaian orang. Amira memejamkan matanya sejenak. Dadanya turut sesak ditambah udara malam yang dingin. Amira berkali-kali mengucap istighfar dalam hati. Amira tidak bisa menjabarkan rasa yang dialaminya saat ini. Gelisah bercampur takut menjadi satu. Nin? Dengan nafas tersengal, Amira memanggil Nindi. Ayo pulang. Amira sudah tidak tahan lagi. Amira? Nindi melihat Amira memegangi dadanya. Dalam hitungan detik, Amira akhirnya menangis. Rupanya Amira sudah dalam kuasa mereka. Gadis itu tidak kuat menahan desakan mereka yang ingin mengambil alih kesadarannya. Loh, Mbak Amira kok nangis? Rania tentu bingung. Bahkan orang-orang di sekitar yang berlalu lalang langsung berhenti melihat Amira menangis sambil menunduk. Ra, jangan buat aku takut dong. Amira, sadar. Nindi mengguncang bahu Amira pelan. Ia tahu jika Amira dalam kuasa mereka. Amira kenapa, Nin? Rama bingung. Tangis Amira tidak kunjung berhenti, walau Nindi berkali-kali memanggil namanya. Ra, kenapa kamu kumat lagi? Melihat Amira seperti itu, Nindi ingin menangis juga. Sangat tidak tepat tempatnya. Ia juga harus minta tolong pada siapa untuk menyadarkan Amira dari pengaruh para jin. Amira, istighfar, istighfar Ra. Nindi berbisik di telinga kanan Amira, menyadarkan Amira yang terisak menangis. Amira kemudian mendongak,
menatap Rama dengan nafas memburu dan tangan terkepal erat. Mungkin jin yang menempel di tubuh Amira sangat membenci Rama karena Rama telah lancang menaruh hati pada Amira. Jin itu tidak suka akan keberadaan Rama. Rama menaikkan sebelah alisnya. Ada keganjilan saat Amira menatapnya, seolah dirinya itu musuh. Walau seringkali Amira memberikan pandangan tidak suka, tapi ini terasa aneh. Ia juga menangkap kilatan asing dalam bola mata Amira. Cepat-cepat Nindi menutupi kedua mata Amira dengan tangan kanannya. Amira seperti ingin menelan Rama hidup-hidup. Namun dengan kasar, Amira menyentak tangan Nindi yang membuat Arumi dan Rania saling pandang. "Kau!" Amira kembali menatap nyalang Rama dengan suara berat. "Amira, jangan di sini. Ingat, Ra." Tumpah sudah air mata Nindi yang dia tahan sambil menggoyang lengan Amira. Di sini hanya dirinya yang mengerti keadaan Amira. Ia takut Amira bakal tidak terkontrol. "Nin, Amira sebenarnya kenapa?" tekan Rama berharap diberikan penjelasan. Sementara orang-orang di sekitar saling berbisik karena mereka penasaran dengan yang terjadi, seolah itu adalah tontonan yang menarik. "Mas Rama, Ami..." "Tidak akan kubiarkan kau memiliki gadis ini, manusia!" Ucapan Nindi terpotong dengan kalimat Amira yang tertuju pada Rama. "Apa maksudnya?" tanya Rama pada Nindi. Rania dan Arumi menelan ludah susah payah. Suara Amira sangat berbeda dari suara asli dia. "Dek, apa Amira kerasukan?" tanya Angga pelan tapi dapat didengar oleh Rama. Nindi mengangguk pelan. Rania merapatkan duduknya pada Arumi, memegang erat lengan Arumi karena takut. Meski di sekitarnya itu tempat umum dan banyak sekali orang berlalu lalang. "Amira," panggil Rama pelan. "Jangan memanggilnya. Mau aku robek mulutmu?" sentaknya cepat. Rama memejamkan matanya sejenak. Amira tadi baik-baik saja meski dari tadi memilih diam. "Kau tidak akan bisa bersama gadis ini, pemuda. Kau tidak akan bisa memiliki gadis ini. Karena aku tidak akan tinggal diam. Akan kutunjukkan posisiku." Nindi memeluk Amira, menenangkan Amira dengan membaca 3 surat pendek tepat di telinga Amira. Perlahan-lahan, luapan emosi Amira berhasil diredam Nindi. Mata Amira sayu ketika memandang Rama. Setelah itu, Amira tidak sadarkan diri di pelukan Nindi. "Mbak Amira pingsan?" pekik Rania. Nindi bernafas lega. Untung reaksi Amira pelan, tidak sekasar saat diruqyah. Berkali-kali Nindi mengucap syukur. Entah apa jadinya jika reaksi Amira berlebihan di tempat umum seperti ini. Mungkin Amira akan menjadi tontonan gratis dari banyak orang. "Terus itu gimana?" tanya Arumi. "Mas, kamu tadi bawa mobil nggak?" Nindi bertanya pada Angga. "Nggak bawa, Dek. Aku tadi bawa sepeda motor," jawab Angga. Nindi menghela nafas. Tidak mungkin ia memboncengkan Amira dengan keadaan Amira yang masih pingsan. "Biar Amira sama saya." Rama bangkit dari duduknya, mengambil alih Amira dari Nindi. Arumi terkesiap melihat Rama menggendong Amira tanpa ada rasa canggung. Sedari tadi, ia memperhatikan Rama bahwa laki-laki itu tidak pernah berpaling menatap Amira saat Amira datang bergabung bersama mereka. Nindi bergegas mengikuti Rama sambil membawa tas Amira. Di belakangnya, Angga dan Rania mengikuti. "Mbak, ayo." Rania sadar jika Arumi masih di tempatnya. Iya." Arumi bangkit dan berlari kecil agar tidak tertinggal. Rama meminta Nindi untuk membuka pintu belakang, meletakkan Amira di kursi belakang, lalu menyuruh Nindi naik juga. "Mas Rama, sepeda motorku gimana? Masa iya ditinggal?" Nindi teringat akan kendaraannya. "Mas Rama," panggil Rania membuat Rama menoleh. "Gimana kalau motormu dibawa Rania aja?" Rama memberi usul. "Motor apa?" tanya Rania tidak mengerti. "Kamu tidak keberatan kan kalau Mas mintai tolong bawa sepeda motornya Nindi? Sendirian gitu?" tanya Rania. "Kamu bisa ajak Arumi," jawab Rama. Arumi nampak cemberut, sedikit keberatan karena Rama tidak meminta pendapatnya mau atau tidak. Ia juga penasaran ada hubungan apa antara Rama dan Amira. Kekhawatiran yang Rama tunjukkan terlalu berlebihan menurutnya. "Tolong ya Ran." Nindi memberikan kunci motor dan karcis parkir. "Motornya ada di parkiran sebelah utara, Matic warna putih. Kamu lihat aja nomor platnya."
tunjuk Nindi. Ayo mbak. Rania menarik tangan Arumi mencari tempat parkir yang Nindi maksud. Arumi seakan enggan ikut dengan Rania. Sebelum Rama melajukan mobilnya, Nindi meminta Angga untuk pulang juga. Laki-laki berkulit sawo matang itu pun mengangguk. Malam semakin larut. Rama berdiri di depan jendela kamar. Di atas sana, langit benderang terang, bulan sedang purnama. Sudah 3 jam sejak ia mengantar Amira pulang. Matanya sulit terpejam. Pikirannya selalu dibayangi oleh Amira. Hatinya sesak karena gadis itu. Ternyata Amira tidak baik-baik saja. Seandainya Nindi tidak bercerita, ia tidak akan tahu semuanya. Sambil melipat tangan di dada menghalau dinginnya malam, Rama mengeluh perih. Semua pertanyaan yang selalu ia tanyakan pada diri sendiri akhirnya terjawab juga. Amira sangat membencinya karena satu faktor, dan baginya itu sangat tidak masuk akal. Tetapi ingin menyangkal juga tidak dapat disanggah karena kebenarannya sudah menjelaskan. Lalu ia akan memilih siapa? Di satu sisi hatinya masih tertanam nama Amira. Di sisi lain ayahnya terus mendesaknya untuk segera menikahi Arumi. Setelah menutup tirai jendela dan mematikan lampu utama, Rama memilih tidur dengan cahaya lampu tidur yang temaram. Waktu terus bergerak hingga menunjukkan pukul 1 dini hari. Di menit ke-10, tidur Rama tidak tenang. Kerutan di dahi laki-laki tampan itu memperlihatkan jika ia tengah mimpi buruk. Rama berdiri di depan sebuah kamar yang pintunya tidak tertutup rapat. Pemandangan 2 insan manusia yang berbeda jenis itu membuatnya meradang. Amira tengah bercumbu mesra dengan laki-laki lain yang sialnya wajahnya tidak terlihat jelas. Tangannya terkepal erat. Amira berani sekali berbuat hal yang dilarang dalam agama dan norma masyarakat. Lebih geramnya lagi, laki-laki itu tersenyum menyeringai ketika melihat keberadaannya, seperti mengatakan jika tubuh Amira memabukkan. Amira! Rama berteriak, memanggil ketika Amira dibawa ke atas ranjang dengan bibir yang saling bertaut. Sial! Kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Rama mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya sangat kaku. Amira! Jangan lakukan! Amira seakan tuli dengan teriakan Rama yang kencang itu. Amira! Ucap Rama lirih. Dadanya seperti tertimpa godam. Matanya terpejam disertai lelehan air mata. Tidak kuat menyaksikan adegan di depannya. Hancur. Hati Rama hancur berkeping-keping. Pagi telah menyapa. Amira bangun dengan keadaan tidak bertenaga. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semalam ia bermimpi melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain, yang berarti ia telah disetubuhi oleh jin tersebut. Amira melangkah longlai ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Segarnya air cukup membuat pikirannya tenang. Selesai berwudu, Amira segera keluar, mengingat pesannya Ustaz Zami. Tidak baik berlama-lama dalam kamar mandi karena setan bersarang di sana. Baru menutup pintu, teringat akan mimpi buruknya. Haruskah ia mandi besar atau tidak? Buru-buru Amira masuk ke kamar mencari ponselnya. Jemari tangannya bergerak lincah. Setelah membaca yang ia cari, ia bernafas lega. Nindi masih bergelung selimut ketika Amira selesai dengan sholatnya. Nin, hei, bangun. Amira menarik selimut yang menutup seluruh tubuh Nindi. Apa sih Ra? Masih ngantuk nih, jangan ganggulah. Nindi menarik kembali selimutnya dengan mata terpejam. Enggak, ayo bangun, jangan malas gini. Mentang-mentang lagi palang merah, maunya bangun siang kamu. Ra, ini tuh masih pagi. Nindi berjejak kesal sambil mengucek kedua matanya. Matahari aja belum muncul. Lanjut Nindi kemudian memiringkan badan, namun langsung ditahan Amira. Justru karena matahari belum muncul, aku mau ngajak kamu jalan pagi, hirup udara segar. Asik kan? Makasih ajakannya, tapi aku ngantuk, jawab Nindi dengan mengibas tangan di udara. Ayolah Nin. Amira mengguncang tubuh Nindi. Nanti aku belikan bubur ayam deh, bujuknya. Seketika mata Nindi terbuka sempurna. Sekalian nama jajanan lain ya, pintanya dengan alis naik turun. Amira memutar bola matanya. Iya, nanti aku beliin buat kamu, dengusnya. Kalau soal makan gratis, Nindilah juaranya. Sahabat satunya itu suka sekali moroti uangnya.
Untung ia suka menabung. Jarang sekali Amira jalan-jalan pagi seperti sekarang ini. Alasannya karena tidak ada teman yang bisa diajak bareng. Beda dengan dulu sebelum teman-teman sebayanya belum punya pasangan masing-masing. Maka setiap hari libur atau tanggal merah, Amira dan teman-temannya akan menghirup udara pagi bersama. Tetapi sekarang telah berubah. Semua teman di sekitar tempat tinggalnya telah melupakan dirinya dengan alasan sibuk mengurus anak dan suami. Bilang saja kalau nggak mau. Mengenang masa-masa dulu membuatnya jadi rindu. Menyusuri jalanan yang masih sepi sebelum ramai oleh kendaraan bermotor, Amira dan Nindi sangat menikmati suasana. Ditambah suara kicauan burung menambah indahnya pagi. Era, itu Rama kan? Tunjuk Nindi. Karena tidak jauh di depannya, Rama sedang berlari kecil. Laki-laki itu melakukan kegiatan rutinnya jogging pagi. Pantes aja badannya tegap, suka olahraga toh. Nindi nampak mengagumi bentuk badan Rama. Ingat Angga, sinis Amira. Nindi pun mencebik. Tapi aku masih gak percaya loh. Mas Angga sama Mas Rama ternyata teman dekat, ucap Nindi. Aku juga gak nyangka, anggu Amira. Samperin yuk Ra. Nindi menarik tangan Amira mendekati laki-laki tampan itu. Pagi Mas Rama, sapa Nindi riang ketika berhasil mengejar langkah Rama. Nindi, kamu olahraga juga? Rama menghentikan langkahnya. Iya mas, awalnya aku malas, tapi dipaksa Amira, jadinya ikut deh, jawab Nindi. Rama melirik Amira dengan wajah datar ketika Amira mengulas senyum menyapanya. Masih teringat dengan jelas di benaknya bagaimana kelakuan Amira di mimpinya. Adegan demi adegan yang Amira lakukan dengan pria itu membuatnya tidak bisa memaafkan Amira begitu saja. Walau itu sekedar bunga tidur, tapi bagi Rama itu sungguh nyata dan dirinya tidak terima. Kita boleh ikut Mas Rama lari pagi nggak? Tanya Nindi. Boleh aja, ayo, ajak Rama. Nindi senang sekali pagi-pagi matanya dapat sarapan segar alias mengagumi ketampanan Rama. Sepanjang jalan yang mereka lewati, Rama sama sekali tidak menyapanya. Rama hanya berbicara dengan Nindi, entah itu perasaannya atau tidak. Tapi Amira bisa menangkap jika Rama seperti menghindarinya. Ternyata seperti ini rasanya diacuhkan. Biasanya ia yang mengabaikan Rama, sekarang malah kebalikannya. Amira tersenyum kecut. Dalam hati ia berkata, Rama sudah berubah. Berhenti sebentar mas, capek aku. Nindi nampak ngos-ngosan sambil memegangi lututnya. Rama tersenyum simpul. Payah kamu, gitu aja udah ngeluh, ejek Rama. Aduh mas, aku tuh jarang sekali olahraga. Lihat, Amira juga kayak aku, sama-sama capek. Iya nggak Ra? Iya, kita istirahat sebentar ya. Amira juga sama ngos-ngosan. Baiklah, saya turuti kemauan kalian. Kita duduk di sana yuk, sekalian pesan bubur ayam. Rama menunjuk ke sebuah gerobak di pinggir jalan raya yang sudah mangkal. Ayo, ajak Nindi dengan semangat. Kendaraan sudah terlihat ramai. Rama berjalan di depan untuk menyeberangkan kedua garis itu. Amira dan Nindi sama-sama menyeka keringat di pelipisnya. Tidak pernah olahraga. Sekali ikut olahraga, mereka sudah lelah luar biasa. Setelah memesan bubur ayam 3 porsi, Rama mengulurkan 2 botol air mineral pada Nindi dengan maksud tidak ingin berinteraksi langsung pada Amira. Makasih mas, ucap Nindi. Sama-sama, jawab Rama lalu meneguk minumannya. Setelah ini mau lanjut lari atau udahan? Tanya Rama pada Nindi. Udahan aja deh mas, gak kuat aku, sumpah, jawab Nindi. Calon istrinya Angga emang payah. Kenapa Angga bisa suka sama kamu ya? Ejek Rama. Aku cantik kali, balas Nindi dengan pedenya membuat Rama terkekeh. Dan mengalirlah obrolan seru antara Rama dan Nindi. Sepertinya Rama memang sengaja tidak mengikut sertakan Amira di obrolannya. Hingga mamang penjual bubur ayam datang meletakkan 3 mangkok bubur ayam di atas meja. Rama dan Nindi masih asik dengan obrolan. Kesal karena diabaikan oleh 2 orang itu, Amira memakan bubur ayamnya secepat mungkin meski lidahnya bergetar karena masih panas. Peduli apa dengan mereka? Setelah makan buburnya selesai, ia akan pulang sendiri tanpa mengajak Nindi. Dan tanpa Rama dan Nindi sadari, Amira bangkit dari duduknya lalu membayar bubur yang ia makan.
Setelah itu ia meninggalkan 2 orang yang membuatnya kesal setengah mati. Mau balas dendam rupanya. Ayo aku ladeni, aku juga bisa kali. Amira menggerutu tidak jelas sambil menghentakkan kaki. Pagi-pagi moodnya harus jelek karena sikap dinginnya Rama. Lupa aku, dia kan bentar lagi mau nikah. Ngapain juga mikirin orang itu? Amira memukul kepalanya sendiri merutuki kebodohannya. Tak sedikit orang memandang aneh ke arahnya karena bicara sendiri bagai orang gila. Apa lihat-lihat? Sentak Amira pada 2 remaja laki-laki. Enggak mbak. 2 remaja laki-laki itu langsung lari. Bikin kesel aja, gumamnya. Dan kerikil yang tidak bersalah ia tendang ke segala arah. Loh mas, Amira kemana? Nindi menyadari sahabatnya sudah tidak ada di sebelahnya. Rama langsung beranjak dari kursinya, bertanya pada Mamang Bubur Ayam. Mbaknya udah pergi dari tadi mas, jawab Mamang Bubur. Ke arah mana Mang? Tanya Rama. Arah barat mas, jawabnya. Pulang dong, saut Nindi ketika mendekat, dan Rama mengangguk pelan. Bener-bener ya tuh anak, bikin khawatir aja. Pulang gak pakai pamit, gerutu Nindi. Sepertinya Amira sadar kalau aku abaikan, gumam Rama dalam hati. Sampai rumah pun Amira masih ngedumel tidak jelas. Bu Halimah sampai heran melihat kelakuan anaknya pagi-pagi itu. Mana Nindi? Tanya Bu Halimah ketika Amira mengambil minum dalam kulkas. Pacaran, jawab Amira ketus. Sama calonnya? Tanya Bu Halimah lagi. Enggak, sama si Rama kampret, jawab Amira kesal, membuat Bu Halimah semakin tidak mengerti. Ibu ini nanya serius? Aku juga jawabnya serius. Nindi lagi selingkuh tuh sama cowok lain. Cowok itu namanya Rama, jelas Amira. Ngawur kamu. Bu Halimah memukul lengan putrinya. Bibir Amira mengerucut. Bu, udah selesai belum masaknya? Lapar nih. Amira mengelus perutnya yang minta diisi lagi, walau tadi sudah menghabiskan 1 mangkuk bubur ayam. Tapi karena emosi melanda, membuat perutnya kembali keroncongan. Udah, di meja makan tuh. Tadi ibu masak sayur bayam, lauknya otak-otak sama tempe. Ada sambal juga. Amira tersenyum lebar. Mantap tuh. Langsung saja ia mendekat ke meja makan. Makanan sederhana yang sangat menggugah selera. Bu Halimah geleng-geleng kepala. Harusnya kamu yang masak, bukan ibu. Anak perempuan itu jangan malas kalau disuruh masak. Sabtu depan deh aku masak. Ibu duduk manis aja, gak usah ngapa-ngapain, ucap Amira di sela-sela makannya. Sekalian nyuci baju juga, sahut Bu Halimah. Amira mengangguk sambil jarinya membentuk huruf O. Lauknya jangan dihabiskan, ayahmu sama Nindi belum makan, peringat Bu Halimah. Selesai makan, Nindi belum balik juga. Amira duduk di teras sambil bermain ponsel. Pak Hadi baru saja datang dari luar. Tangannya menenteng kresek hitam kecil. Bawa apa tuh ya? Tanya Amira. Pakan burung, tadi habis, ayah baru tahu. Pak Hadi langsung menurunkan sangkar burung yang menggantung di tiang. Kamu udah baik-baik aja? Tanya Pak Hadi. Baik-baik aja gimana? Semalam kamu kan kerasukan lagi. Di alun-alun, untung Nindi berhasil meredam diri kamu, jawab Pak Hadi sambil memberi makan burung kutilangnya. Kok? Padahal kamu sudah diruqyah, tapi masih saja diserang. Pak Hadi menghela nafasnya pelan. Amira meringis. Sudah berkali-kali ia reaksi. Terus yang bawa aku pulang siapa? Tanya Amira pelan. Rama yang gotong kamu ke kamar. Mata Amira membulat sempurna. Rama yang menggendongnya. Bertambah lagi orang yang mengetahui keadaannya. Mungkinkah sikap Rama berubah karena kondisinya? Assalamualaikum. Nindi dan Rama mengucap salam. Waalaikumsalam. Kalian dari mana? Bisa barengan? Tanya Pak Hadi. Lari pagi paman, jawab Nindi. Bukannya sama Amira juga? Iya, tapi putri paman tuh ninggalin kita. Pulang gak bilang-bilang, sindir Nindi. Aku gak mau ganggu kalian berdua, jadinya ambil aman aja, balas Amira. Rama hanya menatap datar. Duduk dulu ya Ram, kita ngopi sekaligus ngobrol, ajak Pak Hadi.
Rama pun mengangguk. "Buatin 2 kopi untuk ayah dan Rama," pinta Pak Hadi pada Amira. Tanpa protes, Amira masuk ke dalam. "Jadi kapan kamu menikah? Paman dengar kamu sudah ada calon ya?" tanya Pak Hadi. Rama tersenyum tipis. "Belum tahu Paman. Saya dan Arumi sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa, jujurnya." Nindi yang duduk tidak jauh dari 2 laki-laki berbeda usia itu memasang telinga baik-baik. Pura-pura sibuk dengan ponsel, padahal ia menguping pembicaraan mereka. "Ayahmu sudah kepingin punya mantu. Apa kamu tidak ingin mengabulkannya?" Rama menunduk tidak menjawab. "Apa kamu masih mengharapkan Amira?" Walau pertanyaan itu pernah ia ajukan pada Rama, tapi Pak Hadi ingin memastikannya lagi. Amira menghentikan langkah kakinya begitu mendengar pertanyaan ayahnya. "Sudah tidak," jawab Rama tegas. Amira mencengkram erat nampan yang ia pegang. Jawaban Rama barusan berhasil menusuk hatinya. "Buat apa kamu nangis, Ra? Rama emang bukan jodohmu? Bukankah kamu membenci laki-laki itu?" Mata Amira berkaca-kaca. Pak Hadi menepuk bahu Rama sambil tersenyum. "Itu bagus. Dan Paman akan mendoakan kamu supaya kamu segera menghalalkan Arumi." Bu Halimah menepuk pundak Amira membuat gadis itu terjingkat kaget. "Malah berdiri di depan pintu, kopinya nanti dingin," tegur Bu Halimah. "Ibu aja yang bawa ke depan, aku mau pipis, udah kebelet." Amira memberikan nampannya. "Ya udah sana," ucap Bu Halimah. Berbohong memang tidak baik. Mau bagaimana lagi? Amira ingin menghindar dari Rama. Hatinya terasa sakit mendengar Rama sudah tidak mengharapkan dirinya lagi. Mungkin seperti itu juga perasaan Rama yang berkali-kali ia tolak. Kamar adalah tempat paling nyaman untuk meluapkan kesedihan. Di sana air matanya tumpah. Pintu telah ia kunci rapat agar tidak ada yang tahu tentang kepedihannya. Sementara di teras, Nindi termenung. Pak Hadi sangat menyetujui Rama bersanding dengan Arumi. Apa beliau tidak tahu akan perasaan Amira yang sebenarnya untuk Rama telah berubah menjadi cinta? "Paman?" panggil Nindi. "Iya," sahut Pak Hadi. "Kan kata Ustadz Zami, Amira disuruh mencari pendamping hidup. Apa Paman udah ada calon untuk Amira?" Sengaja Nindi berbicara begitu karena ingin memanas-manasi Rama. "Iya loh ya, kalau ingin Amira sembuh, Amira harus nikah, biar jin yang menyukai Amira melemah," sambung Bu Halimah. "Ayah masih belum ada calon, Bu," jawab Pak Hadi. Tapi kapan hari Reni pernah nelpon ibu, katanya ponakan suaminya menyukai Amira. Apa kita jodohkan aja ya sama Amira?" Nindi tersenyum puas melihat wajah Rama mengeras. "Bilang udah gak cinta, kok gitu banget mukanya? Cemburu kan Bang?" Nindi terkikik geli. "Tapi kalau Amira menolak gimana?" Pak Hadi sedikit tidak yakin. "Ya kenalkan dulu, siapa tahu aja Amira suka. Tentara lo ya, gagah." "Wah pasti mau lah Amira. Secara tentara itu kan badannya maco-maco, pasti keren orangnya." Nindi sangat antusias memojokkan Rama. "Gak sabar punya mantu tentara." Bu Halimah tertawa kecil. Rama semakin meradang. "Baiklah, ayah akan bicarakan hal ini pada Amira. Kalau Amira setuju, ibu hubungi sepupu ibu itu ya," ucap Pak Hadi. Lelah menangis, Amira ketiduran sampai ia bermimpi. Karena lapar, Amira berjalan ke dapur. Betapa terkejutnya ia, seekor harimau besar berlalu lalang di dapurnya. Amira tidak berani melanjutkan langkahnya. Hewan buas itu menyadari keberadaannya, lalu dengan tubuh besarnya berjalan mendekatinya. Amira menegang di tempat dengan tubuh terdiam kaku. Apakah harimau itu akan memakan dirinya hidup-hidup? Rumahnya juga sepi. Ibu dan ayahnya tidak ada di rumah, entah pergi kemana. Dan sejak kapan rumahnya bisa dimasuki hewan buas? Pintu depan dan pintu belakang saja tertutup rapat. "Jangan takut Amira, aku tidak akan memakanmu." Rasanya Amira ingin pingsan mengetahui hewan di hadapannya bisa bicara. "Aku yang selama ini menjagamu. Sekarang tolong beri aku makan," lanjut harimau itu. Sejak hari itu
Amira menjadi gadis pendiam. Selain karena lelah fisik, batinnya juga tersiksa dengan bisikan-bisikan mereka yang kerap kali mengganggu pikirannya. Dalam beberapa hari ini, berat tubuhnya turun drastis dari 46 kilo menjadi 43 kilo. Belum lagi ia kepikiran dengan ayahnya yang ingin mengenalkan dirinya dengan laki-laki lain. Jujur, Amira belum siap walau sangat dianjurkan oleh Ustadz Zami. Hanya Rama yang ia inginkan untuk menjadi pendamping hidupnya, bukan yang lainnya. Ingin sekali Amira berteriak keras dengan yang ia alami. Mengapa Tuhan harus memberinya cobaan seperti itu? Rasa takut, cemas, was-was, dan sakit yang bergantian di tubuhnya membuatnya sangat frustasi. Sebenarnya ia tidak kuat. Amira ingin mengeluh pada kedua orang tuanya dan Nindi, tapi yang ada mereka akan sangat khawatir. Amira hanya bisa memendamnya sendiri walau harus tersiksa batin. Dan malam adalah hal yang mencekam bagi Amira. Ingin tidur rasanya susah. Kerap kali ia dihantui mimpi buruk hingga matanya sulit dipejamkan. Seakan-akan ia diteror. Di balik meja kerjanya, Nindi memperhatikan Amira. Sudah 3 hari ini sahabatnya itu tidak mempunyai semangat hidup. Berulang kali ia tanya, Amira selalu menjawab baik-baik saja. Tapi ia bukan orang bodoh yang akan percaya begitu saja. Nindi mengetuk meja Amira hingga garis itu mendongak. "Ada apa?" tanya Amira pelan. "Jangan ngelamun di jam kerja," tegur Nindi. "Maaf." Hanya satu kata itu yang Amira lontarkan. Nindi menghela nafasnya. "Bagiku, aku ini apa buatmu? Aku tahu kamu lagi ada masalah, tapi bagilah denganku Amira. Jangan kamu pendam sendiri," gregetnya. Amira menelungkupkan wajahnya di atas meja. Ia terisak hingga tubuhnya bergetar, bahkan mengundang tanda tanya teman kerja lainnya. Akhirnya, rasa sesak yang ia tahan, ia tumpahkan juga dalam tangisan. "Amira, kamu apakan, Nin?" tanya Rahmi, mendekat ke meja Amira. "Nggak aku apa-apakan," jawab Nindi. "Kok nangis?" "Lah, aku juga nggak tahu." "Amira, jangan nangis dong." Nindi mengguncang bahu Amira pelan, takut jika Amira kembali bereaksi. Amira kemudian mendongak dengan lelehan air mata. "Nin, aku udah gak kuat. Aku ingin nyerah." Amira terisak pilu dengan memeluk pinggang Nindi. "Apa ada yang sakit? Kasih tahu pada kami, Amira," tanya Mas Ali. "Aku gak kuat, Nin. Aku gak kuat." Rahmi, Mas Ali, Nindi, dan Lukman iba melihat Amira menangis tergugu. "Mana yang sakit, Ra?" tanya Nindi lirih. "Mereka jahat sekali pada aku, Nin. Aku salah apa sama mereka sampai aku dibuat gak berdaya seperti ini? Aku benar-benar udah gak kuat, Nin," isak Amira. Katakanlah ia perempuan lemah. Walau Ustadz Zami selalu memberikan nasihat jangan sampai kalah dengan mereka yang sebenarnya makhluk lemah, tapi Amira bisa apa? Ia tidak sanggup menahan serangan demi serangan yang mereka lakukan setiap hari. "Mereka siapa?" tanya Rahmi pada Nindi. "Siapa yang kamu maksud, Ra?" tanya Nindi. "Mereka yang di tubuhku," jawab Amira sesenggukan. "Sesakit itu, Kara, sampai kamu mengeluh seperti ini?" lirih Nindi yang akhirnya mengerti dengan mereka yang dimaksud Amira. "Sakit banget, Nin. Rasanya sakit banget." Rahmi sampai ikut meneteskan air mata meski tidak mengerti apa yang telah Amira alami. Mata Amira mengerjap secara perlahan. Kepalanya sangat pusing saat ia hendak bangun dari berbaringnya. Tangan kanannya terpasang selang infus. "Tidur dulu, Nak. Jangan maksa bangun." Bu Halimah menahan tubuh Amira. "Ibu, ini di mana?" tanya Amira dengan suara parau sambil melihat ruangan yang ia tempati. "Puskesmas. Tadi kamu pingsan. Badan kamu panas banget. Nindi dan teman-temanmu bawa kamu kemari." "Ibu kok di sini? Terus yang lain kemana?" "Nindi yang hubungi ibu, tapi mereka langsung balik ke tempat kerja." Amira menatap langit-langit ruangan. Kamar inap yang mempunyai 2 ranjang pasien, tapi untuk saat ini hanya dihuni oleh dirinya saja. Sebenarnya Amira tidak suka dengan bau obat-obatan. Ia ingat setelah menumpahkan semua tangisnya, ia jatuh pingsan. Rupanya harus berakhir di tempat yang sangat membosankan ini.
Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri ya nak. Kasih tahu ibu atau kamu curhat sama Nindi. Sambil mengelus kening Amira lembut. Maksud ibu apa? Toleh Amira. Kata dokter, kamu terkena depresi ringan. Sebenarnya apa yang mengganggumu nak? Meski tenang saat bertanya, tapi sebenarnya Bu Halimah tidak sanggup melihat putri satu-satunya menderita. Cukup terkejut ketika Nindi menceritakan yang sebenarnya. Begitu dahsyatkah pengaruh mereka hingga anaknya ingin menyerah? Bu, aku haus. Sengaja Amira meminta minum untuk mengalihkan pembicaraan. Pakai sedotan ya, biar gak tumpah. Amira mengangguk saja. Ibu tadi kesini naik apa? Naik ojek. Sambil meletakkan gelas di antara nakas. Ayah pasti panik banget ya bu. Tahu-tahu aku di sini. Amira terkekeh pelan. Jangan tanya lagi. Ayahmu langsung video call ke ibu. Pengen tahu kamu udah siuman apa belum? Bu Halimah ikut tersenyum. Kamu harus kuat nak. Hatinya sangat tersayat. Andai mereka tidak berada dalam tubuh putrinya, mungkin Amira tidak akan merasakan pengaruh jahat mereka. Bu, kalau infus ini udah habis, aku mau pulang ya bu. Aku nggak betah di sini. Nanti ibu tanya sama perawat. Amira terlelap setelah selesai minum obat. Perawat tidak menyarankan Amira pulang hari ini. Dokter mengatakan tubuhnya masih lemah. Kemungkinan besok baru bisa pulang. Pak Hadi datang bersama Pak Hamid. Bu Halimah tersenyum. Pak Hamid datang mengunjungi putrinya. Sudah berapa lama bu Amira tidur? Tanya Pak Hadi dan mencium kening Amira. 10 menit yang lalu ya. Yang sabar ya bu, Pak Hadi. Ini semua cobaan dari Tuhan. Begitu dikabari Pak Hadi, jika Amira dalam keadaan tidak baik-baik saja, lelaki parubaya itu turut datang menjenguk. Sekejam itukah pengaruh mereka Pak Hamid? Tanya Bu Halimah tiba-tiba. Awalnya Pak Hamid tidak mengerti, tapi melihat pandangan Bu Halimah tertuju pada Amira, ia mulai paham maksudnya. Mbak Amira terlalu menutup diri dan memilih memendam sendirian. Bukankah Ustaz Zami sudah mengingatkan untuk mengabaikan bisikan-bisikan jahat mereka? Pak Hamid menghela nafas sejenak, lalu melanjutkan kalimatnya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Mbak Amira begitu saja, karena mereka punya cara 1001 untuk membuat kita lemah secara fisik dan psikis. Hingga untuk hidup rasanya Mbak Amira sudah putus asa. Untuk itu, dukungan keluarga sangat penting untuk mengembalikan rasa percaya diri dalam diri Mbak Amira lagi. Ingatkan Mbak Amira jika dia tidak sendirian. Ada keluarga dan teman-teman yang mendukungnya. Saya yakin Mbak Amira pasti bisa melalui ini semua, meski lawan Mbak Amira bukanlah manusia. Mbak Amira sakit, gumam Rania ketika melihat statusnya Nindi. Rama di sebelahnya langsung menoleh. Siapa dek? Tanyanya. Ini mas, Mbak Amira sakit. Rania menunjukkan postingannya Nindi. Sakit apa dia? Gumam Rama bertanya-tanya. Rania mengangkat kedua bahunya. Aku juga gak tahu, jawabnya. Kita jenguk yuk mas. Penasaran aku sama sakitnya Mbak Amira, sampai harus dirawat di puskesmas, ajak Rania. Rama masih menimbang ajakan Rania. Ayolah mas, jangan kebanyakan mikir. Mas Rama juga penasaran kan dengan keadaan Mbak Amira. Kita kesana yuk. Rania mengguncang lengan kakaknya. Ya sudah ayo, angguk Rama. Rania tentu senang. Tungguin ya mas, aku ganti baju dulu, gak lama kok. Rania berlari ke kamarnya agar Rama tidak lama menunggu. Rama sendiri pergi ke kamar mengambil kunci motor sambil memakai jaket. Ayo mas. Rania langsung menggandeng lengan Rama saat kakaknya itu menunggunya di ruang tamu. Kalian mau kemana? Tanya Pak Samsul. Mau ke puskesmas ya, jenguk Mbak Amira. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Rania sambil mencium tangan ayahnya. Waalaikumsalam. Pak Samsul menatap kepergian kedua anaknya. Ia tahu jika anak sulungnya itu masih belum bisa melupakan Amira. Apa mungkin ia harus menyetujui permintaan Rama sebelumnya agar putranya itu bisa bersama Amira dalam biduk rumah tangga? Sebelum ke puskesmas, Rama dan Rania mampir sebentar membeli buah-buahan.
Beli apa ya mas enaknya? Rania memindai macam-macam buah yang akan ia bawa untuk Amira. Setahu mas, Amira itu sukanya anggur merah sama buah jeruk. Kita beli itu aja. Rama membuka dompetnya, lalu memberi Rania uang 1 lembar berwarna merah. Rania menyenggol lengan kakaknya dengan mengulum senyum. Kakakku tahu banget apa aja kesukaan Mbak Amira, godanya genit. Tahulah, bahkan makan kesukaannya juga sangat tahu, jawab Rama dengan memasukkan kedua tangan di saku celana. Oh ya? Apa emang? Tanya Rania cepat. Rahasia, bisik Rama di telinga adiknya. Gak asik ah. Kesal Rania sambil mendorong tubuh jangkung itu. Rama tersenyum tipis. Senang telah berhasil membuat adiknya kesal. Jika dipikir-pikir, dirinya memang konyol. Bisa tahu semua kesukaan gadis yang hampir ia lupakan. Benarkah ia benar-benar melupakan Amira? Mas, ayo, malah bengong. Tangan kanan Rania menenteng 1 kantong kresek. Udah, tanya Rama. Udahlah, nih lihat. Rama mengacak-acak kepala adiknya. Udah, jangan cemberut gitu, nanti cantiknya hilang. Pinter banget gombalnya, cibir Rania saat naik di jok. Rama terdiam. Cibiran Rania mengingatkan akan Amira yang seringkali kesal jika ia gombali. Jadi kangen dengan wajah juteknya gadis itu. Belum lagi muka garangnya yang selalu membuatnya gemas. Begitu memarkirkan motornya dan Rania telah turun, Rama berpapasan dengan Angga. Loh, kamu Ram, mau jenguk Amira ya? Tanya Angga. Iya, kamu sendiri? Sama kayak kamu. Kamu tahu ruangannya di mana? Tanya Rama. Tahu, tadi Nindi udah beritahu. Ayo masuk, ajak Rangga. Rania mengekor di belakang kedua lelaki itu, mengikuti langkah Angga yang tahu ruangan Amira. Di dalam kamar inap itu, Nindi duduk di sisi ranjang berbincang dengan Amira, menemani Amira selama kedua orang tuanya pulang sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nindi dan Amira saling pandang saat tahu kakak beradik itu datang bersama Angga. Mbak Amira sakit apa? Tanya Rania saat meletakkan bawaannya di atas nakas. Mbak, gak sakit apa-apa kok, cuman kecapean. Makasih ya udah datang. Amira tersenyum. Iya mbak, sama-sama. Untung aku buka ponsel. Kalau enggak, bakal gak tahu aku. Senang sekali rasanya. Rama dan Rania masih peduli pada dirinya. Mas Angga sama Mas Rama kok bisa barengan datangnya? Tanya Nindi. Tadi gak sengaja papasan, jawab Angga. Cepat sembuh ya Ra, maaf gak bawa apa-apa, ucap Angga. Udah dijenguk aja aku seneng kok, ucap Amira sambil melirik Rama yang setia menatapnya tanpa mengatakan apapun. Amira menjadi salah tingkah. Silakan duduk, maaf ya duduknya harus di bawah. Nindi beralih ke tikar. Saat Angga dan Rania duduk, Rama mendekati ranjang. Dada Amira berdebar-debar tidak karuan. Ia berusaha untuk bersikap biasa saja seperti sebelumnya, tetapi tidak bisa. Debaran jantungnya semakin menjadi. Jika Rama mendengarnya, tentu dia malu. Sudah 2 kali dalam 2 bulan ini kamu sakit, ucap Rama. Amira kemudian mendongak, menatap Rama dengan mata berkabut. Tatapan teduh itu sangat ia rindukan. Dan aku perhatikan, tubuh kamu kurus. Aku lagi banyak pikiran, jawab Amira pelan, menundukkan pandangannya. Bagilah padaku. Rama menarik kursi agar bisa leluasa saat bicara. Rania, Nindi, dan Angga memilih tidak mengganggu. Mereka memilih mengobrol hal lainnya. Kita gak begitu dekat, jawab Amira. Itu menurutmu, tapi bagiku tidak. Aku gak mau Arumi salah paham kalau kita dekat satu sama lain. Aku dan Arumi itu gak ada hubungan apa-apa. Rama sangat kesal. Semua orang telah salah paham akan kedekatannya dengan Arumi. Bukankah ayahmu sangat menyukai Arumi? Dia gadis baik, cantik lagi. Bisa gak kita gak membicarakan itu? Pintar Rama dingin. Kenapa? Karena aku gak suka. Ya udah. Amira mengangguk pelan. Kapan kamu pulang? Besok, tapi gak tahu jam berapa. Ada apa? Tanya Amira terbata-bata saat Rama menatapnya lekat. Beberapa hari yang lalu aku mimpi.
Aku mimpi kamu tidur dengan pria lain. Kalian bergumul di satu selimut yang sama. Mimpi itu seakan nyata. Kalian berbuat hal menjijikkan di depan mataku. Dan kamu sangat menikmatinya. Perkataan Rama sangat menusuk. Tubuh Amira tiba-tiba bergetar. Dalam hati ia meminta maaf. Itu bukan kemauannya. Rama dan dirinya sama-sama memimpikan hal yang serupa. Mereka benar-benar licik sampai datang ke mimpinya Rama untuk memanas-manasi dirinya. Amira heran kenapa ia berada di tengah-tengah orang yang tidak dia kenal. Beberapa ibu-ibu menyuruhnya untuk duduk sambil memegang perutnya. Aduh, gak sabar saya nunggu anak kamu lahir. Anak? Amira tentu bingung. Ia tidak hamil, menikah saja belum. Iya, lihat perut kamu, sudah menonjol gini. Amira meraba perutnya. Benar, perutnya menonjol dan sedikit keras. Apa benar ia hamil? Tapi bagaimana bisa? Apalagi saat ia raba, perutnya bergerak-gerak seperti ada tendangan kecil. Kenapa? Tanya ibu itu. Dia nendang, jawab Amira syok. Wah, benarkah? Mereka sangat antusias. Amira kembali meraba perutnya yang tertutup oleh pakaiannya. Ia hamil? Tidak mungkin. Pasti kalau udah lahir bakal tampan kayak ayahnya. Ayahnya? Iya, suamimu itu tampan sekali. Tubuh Amira bergidik. Siapa yang dimaksud suaminya oleh ibu-ibu itu? Amira? Bu Halimah menepuk pipi Amira. Gadis itu meracau tidak jelas dalam tidurnya. Jam di dinding mengarah pada pukul 2 dini hari. Amira? Nak? Bangun sayang. Apa yang kamu mimpikan, nak? Jangan buat ayah dan ibu khawatir. Berkali-kali dipanggil, tapi Amira tidak kunjung bangun dari mimpinya. Bu Halimah dan Pak Hadi sangat cemas. Amira merindukan rumahnya setelah sehari semalam menginap di puskesmas. Akhirnya, siang ini ia bisa menghirup udara juga. Sana istirahat di kamar, sahut Bu Halimah saat Amira mendudukkan dirinya di sofa. Bosan bu, masa baring terus? Jawab Amira lalu menyalakan televisi. Ya sudah, terserah kamu. Tapi kalau ngantuk, tidur di kamar, jangan di sofa. Bu Halimah kemudian berlalu ke dapur untuk meletakkan buah-buahan yang semalam Rania bawa. Ponsel di atas meja bergetar. Ada pesan masuk dari Ustadz Zami, mengatakan jika akan datang ke rumahnya untuk meruqyah rumah dan dirinya. Kok aku jadi takut gini ya? Gumamnya sambil memegang dadanya. Itu bukanlah Amira yang takut, melainkan jin yang ada dalam tubuhnya. Jin itu merasakan terusik jika tahu Amira akan diruqyah lagi. Karena itu tandanya jin-jin itu dalam keadaan tidak aman sekarang. Dan mereka akan belingsatan jika Ustadz Zami sampai tahu di mana letak persembunyian mereka jika rumah Amira sampai ikutan diruqyah. Amira menggeliat gelisah. Perasaannya tidak enak lagi. Hal inilah yang ia benci. Sedetik pun mereka tidak pernah memberinya rasa tenang. Selalu dihantui was-was yang berlebihan. Ia ingin kehidupannya seperti dulu lagi, tenang tanpa kepikiran apa-apa. Amira kemudian menyandarkan punggungnya, membaca istighfar dan sholawat Nabi berkali-kali untuk menenangkan pikiran kalutnya. Nih, ibu bawakan teh hangat. Bu Halimah meletakkan gelas di depannya. Amira kembali menegakkan tubuhnya. Bu, hari Sabtu Ustadz Zami bakal kemari, kata Amira. Lusa? Tanya Bu Halimah. Iya, Ustadz Zami juga nyuruh kita beli ikan lele. Buat apa beli ikan lele? Katanya untuk aku makan, digoreng garing. Ia juga tidak tahu kenapa harus makan ikan lele segala. Berapa banyak? 2 aja, cukup kayaknya, jawab Amira. Cuma ikan lele saja, gak ada yang lain? Tanya Bu Halimah. Itu aja sih pesannya, jawab Amira sambil melihat pesan yang Ustadz Zami kirim tadi. Semoga setelah ini kehidupan kamu tenang ya nak, gak ada gangguan mereka lagi. Bu Halimah mengelus kepala Amira. Dalam hati Amira menjawab amin. Hari Sabtu, tepatnya pukul 12:30 siang, Ustadz Zami beserta sang istri dan Ustadz Salim tiba di rumah Amira. Mereka disambut ramah oleh Pak Hadi dan Bu Halimah. Amira juga tidak kalah sopan saat mencium tangan Umi Hasna, istri dari Ustadz Zami.
Pak Hamid dan Nindi juga tidak ketinggalan berada di sana. "Mari, silakan masuk," ucap Pak Hadi selaku tuan rumah. Mereka duduk saling berhadapan dengan Amira bersebelahan dengan Nindi dan Bu Halimah. "Saya dengar dari Mas Hamid, Mbak Amira beberapa kali reaksi lagi ya?" tanya Ustadz Zami. "Iya Ustadz," jawab Amira. "Katanya juga saat pulang dari klinik kita, nasi dan ayam goreng kalian dikerubungi belatung," suara Umi Hasna. "Anda kok bisa tahu?" tanya Bu Halimah. "Mas Hamid yang menghubungi kami waktu itu," jawab Umi Hasna. Bu Halimah mengangguk faham. "Iya Bu, waktu itu hendak saya panaskan lagi, tapi pas saya buka, belatung sudah mengerubungi nasi dan ayam gorengnya. Saya juga kaget karena makanan yang saya masak itu selalu bersih dan baru kemarin itu terjadi." "Bisa jadi itu ulah mereka karena tidak terima. Katanya Pak Hadi masih menyimpan keris peninggalan almarhum ayah Anda ya. Boleh Anda ambil kerisnya?" pinta Ustadz Zami. Selagi Pak Hadi mengambil keris, Ustadz Salim meminta Amira untuk menunjukkan kedua telapak tangannya. Ustadz Salim mengamati garis-garis di tangan Amira dengan seksama. Nindi dan Amira sangat penasaran karena setelah mengamati garis tangan itu, Ustadz Salim hanya diam. "Mbak Amira ini orangnya suka emosian ya?" tanya Ustadz Salim setelahnya. "Iya Ustadz," Amira sedikit malu. "Kurang-kurang ya Mbak emosinya, karena emosi itu tidak baik bagi kesehatan tubuh. Kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri, ceritakan ke ibu atau ayah atau sahabat yang menurut Mbak Amira bisa dipercaya. Jangan disimpan sendirian dan ujung-ujungnya malah bikin stres. Mbak Amira ini didiagnosa mengalami depresi ringan kan? Kenapa? Cerita sama saya," pinta Ustadz Salim. "Saya nggak kuat sama bisikan mereka Ustadz. Mereka mengatakan kalau saya akan mati. Jika berada di keramaian, kepala saya sering pusing, rasanya ingin pecah. Saya juga sering mimpi buruk. Terakhir kali saya mimpi saya sedang hamil. Tapi yang paling saya takuti itu katanya saya bakal mati. Saya sampai takut ngapa-ngapain. Baca Quran saja rasanya gemetar." Amira menceritakan dengan mata berkaca-kaca. Ia menumpahkan semua beban yang ia rasakan. Ia dihantui kematian adalah momok yang paling ia takuti. Jika bisikan itu datang, tubuhnya menjadi dingin dan wajahnya juga pias. "Mbak Amira jangan percaya. Mereka seperti itu karena ingin melemahkan iman Mbak Amira. Mereka ingin Mbak Amira jauh dari Allah. Jika iman Mbak Amira goyah, mereka akan semakin kuat. Dan seterusnya Mbak Amira akan menjadi orang yang merugi. Ingat mati itu baik, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, ingat mati yang baik dan cerdas yang sesuai sunnah Rasul adalah meningkatkan semangat kita dalam beribadah dan beramal soleh di dunia. Tapi jika ingat mati malah membuat hati kita cemas, takut dan gelisah tidak karuan, itu sudah jelas datangnya dari setan Mbak. Saya percaya Mbak Amira itu orangnya kuat." "Ini Ustadz, kerisnya." Pak Hadi mengulurkan benda peninggalan ayahnya pada Ustadz Zami. "Mau kamu apakan pusakaku?" tanya Amira tiba-tiba, hingga membuat mereka semua menoleh pada Amira. "Jadi ini punyamu?" tanya Ustadz Zami. "Kembalikan pusakaku," hendak menyaut benda itu, tapi Ustadz Zami jauhkan. "Apa pusaka ini kekuatanmu? Jika iya, harus dimusnahkan," kata Ustadz Zami. "Berani kamu membakarnya, aku bunuh kalian semua." "Kami tidak takut, justru kamu yang akan kami binasakan." Dada Amira kembang kempis menahan amarah dan bersiap untuk menerjang Ustadz Zami. "Lepaskan!" berontak Amira ketika kedua tangannya dipegang oleh Nindi dan Bu Halimah. Amira menatap nyalang Bu Halimah dan Nindi dengan mata melotot tajam. "Segera kita bakar saja," kata Ustadz Salim dan Ustadz Zami mengangguk. Ustadz Salim berjalan ke depan bersama Pak Hamid dan Pak Hadi untuk membakar benda pusaka itu. Sementara Ustadz Zami meruqyah Amira karena jin dalam tubuh Amira tidak terima pusakanya dihancurkan. Amira menjerit dan berteriak. Tetangga kanan kiri dan depan rumah sampai berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka saling bertanya, "Siang bolong begini, Amira kenapa lagi?" Amira memegangi perutnya ketika Ustadz Zami meruqyah bagian perutnya.
Buru-buru Umi Hasna menadahkan kantong kresek ke mulut Amira. Amira geleng-geleng kepala, tanda tidak mau muntah meski perutnya bergejolak. "Ayo Mbak Amira, keluarkan muntahan Mbak Amira, jangan ditahan," ucap Umi Hasna. Amira menepis kasar kantong kresek itu. "Sialan kau Zami," umpat Amira di sela-sela mualnya. Tubuhnya serasa dilumpuhkan. "Sakit," rintih Amira. Umi Hasna membantu Ustaz Zami dengan mengusap perut Amira hingga naik ke leher, dan setelah itu muntahlah Amira. "Bagus Mbak Amira," ucap Umi Hasna. Bertepatan dengan Ustaz Salim, Pak Hadi dan Pak Hamid masuk ke dalam setelah membakar habis keris peninggalan kakek Amira. Ustaz Zami masih meneruskan ruqyahnya, sementara Ustaz Salim menatap sekeliling ruang tamu itu. Pandangannya tertuju pada sebuah benda yang tertempel di atas pintu masuk. Ustaz Salim berdiri untuk memastikan benda itu, kemudian memanggil Pak Hadi dan bertanya, "Apa benda ini Anda yang memasangnya, Pak?" "Bukan Ustadz, itu almarhum bapak saya yang pasang," jawab Pak Hadi. "Fungsinya untuk apa?" "Katanya sebagai pelindung rumah agar terhindar dari segala macam mara bahaya," jelas Pak Hadi. "Boleh saya ambil?" "Iya, silahkan." Ustadz Salim mencopot tulisan Arab yang terlipat beberapa bagian itu dari paku yang menyematnya. Amira segera berdiri dan berlari ke arah Ustadz Salim, lalu mengambil paksa kertas berbentuk persegi itu dan menyembunyikan di belakang tubuhnya. Ustadz Salim sedikit kaget. "Kembalikan Mbak Amira," pinta Ustadz Salim. "Jangan harap." Amira menggeleng. "Memang itu apa?" "Bukan apa-apa." Tanpa sepengetahuan Amira, diam-diam Umi Hasna mengambil alih kertas itu. Amira pun tersentak sambil berbalik badan. Kertas itu Umi Hasna berikan pada Ustadz Zami. "Apa masih ada lagi benda seperti ini, Pak?" tanya Ustadz Zami pada Pak Hadi. "Masih banyak lah," Amira yang menjawab dengan ketus. "Kalau begitu, tunjukkan pada kami," pinta Ustadz Salim. "Ayo ikut," ajak Amira ketus. Ustadz Salim dan Ustadz Zami mengikuti langkah kaki Amira untuk menunjukkan benda-benda yang berhubungan dengan dirinya. Tanpa perlu susah payah mencari, justru jin itu memberitahukan sendiri di mana letak benda yang mengandung unsur kesyirikan. Pertama-tama, Amira berjalan ke kamarnya, lalu membuka bantalnya. Di situ terdapat batu kecil. Ustadz Salim langsung mengambilnya. "Seperti batu gamping," gumam Ustadz Salim memperhatikan jenis batu warna kuning itu. "Sepertinya iya Ustadz," angguk Ustadz Zami. Dan Nindi sibuk merekam, yang nantinya akan ia lihatkan pada Amira, bahwa seperti itulah reaksinya ketika diruqyah. "Ini dari mana asalnya, Pak? Dan kenapa bisa ada di bawah bantal Mbak Amira?" tanya Ustadz Salim. "Bisalah, kan itu punya aku, pemberian dari Bopo." Sambil berjalan keluar, lalu berhenti di depan lemari yang menyimpan barang pecah belah. Tangan Amira menepuk-nepuk pintu lemari bagian kanan. "Tolong dibuka, Pak," pinta Ustadz Zami. Pak Hadi membuka pintu lemari itu. Amira langsung saja menyaut kantong berukuran kecil berwarna abu-abu. "Itu apa ya? Kok ada di situ?" tanya Bu Halimah yang baru menyadari jika ada kantong kecil di atas cangkir batiknya. "Ini juga punya almarhum bapak. Isinya gigi taring. Kalau tidak salah, giginya macan," jawab Pak Hadi. "Giginya macan? Untuk apa nyimpan benda begituan?" tanya Umi Hasna saat Ustadz Salim membuka isinya. Dan ternyata benar, dalam kantong itu terdapat satu gigi taring yang sedikit mengeropos. Dulu, almarhum bapak dan ibu jika sakit mata atau tersangkut duri ikan di tenggorokan, ia menggunakan gigi macan itu untuk menyembuhkan. "Caranya?" tanya Umi Hasna. "Gigi macan itu direndam dulu pakai air matang. Selang beberapa menit, airnya kita minum. Karena menurut almarhum bapak, itu sangat ampuh," ungkap Pak Hadi. "Dan hasilnya?" tanya Ustadz Zami. "Alhamdulillah sembuh," jawab Pak Hadi. Para ustadz dan Umi Hasna hanya bisa menggeleng karena percaya saja dengan hal berbau magis. "Apa Anda pernah menggunakan benda ini kalau sakit mata atau sakit lainnya?"
Tanya Ustadz Salim. Iya, dulu saya menggunakan metode itu jika tenggorokan saya tersangkut duri ikan. Aku kasih tahu ya, ini tuh giginya harimau. Makanya harimau nggak mau ngomong. Ya karena taringnya hilang satu. Amira menjawab dengan berbisik, seakan memberitahu kebenarannya, namun tidak disauti oleh Ustadz Zami dan Ustadz Salim. Ada lagi benda punya kalian selain kertas, batu, dan gigi ini? Tanya Ustadz Zami pada Amira. Amira menggeleng. Segera kita bakar saja, lalu Mbak Amira kita mandikan dengan air ruqyah, ucap Ustadz Salim. Umi Hasna meminta Ibu Halimah untuk menyiapkan 1 ember air setelah nanti selesai membakar semua jimat-jimat yang mana benda-benda itu berkaitan dengan jin yang masuk ke tubuh Amira. Karena benda-benda berkekuatan gaib itulah Amira menjadi seperti sekarang, harus menanggung yang tidak pernah ia lakukan. Jin saka atau jin nasab yang diwariskan leluhurnya. Tapi sebelum itu, Ustadz Zami membimbing Pak Hadi untuk mengucapkan ikrar pemutus hubungan dengan jin, karena Amira masih dalam kuasa mereka. Amira diguyur air ruqyah sedikit demi sedikit dari atas kepalanya. Gadis itu menggigil kedinginan sambil berkata ampun. Ustadz Zami menepuk-nepuk pelan kepala Amira dengan melantunkan ayat-ayat suci, dan juga membimbing para jin untuk masuk Islam, lalu berkumpul dengan sesama jin muslim. Ayo keluar, tidak ada alasan lagi kalian berada di tubuh Mbak Amira. Semua jimat sudah kami bakar sampai habis. Ayahnya Mbak Amira juga sudah berikrar memutus semua hubungan dengan kalian, ucap Ustadz Zami. Ayo keluar, gabung dengan bangsa kalian sana. Ustadz Zami berganti memegang leher belakang Amira, karena gadis itu kerap kali mengeluh lehernya pegal-pegal dan kian berat. Muntahan Amira berwarna merah pekat. Muntah darah? Pekik Nindi. Salah satu tangannya yang bebas langsung saja membekap mulutnya sendiri. Ustadz Zami berganti ke punggung Amira, menepuk-nepuk pelan. Amira pun terbatuk-batuk. Mbak Amira, panggil Ustadz Zami setelahnya. Iya, saut Amira dalam keadaan basah kuyup, membuka matanya dan menoleh pada Ustadz Zami. Alhamdulillah, Mbak Amira sudah sadar. Ustadz Zami tersenyum senang. Sambil menunggu Amira ganti baju, Bu Halimah dibantu Umi Hasna menggoreng ikan lele untuk Amira konsumsi, juga memasak lauk lainnya untuk mereka makan bersama. Sementara para pria berbincang ringan di ruang tamu setelah proses ruqyah yang cukup panjang itu. Tak berapa lama masakan kedua wanita yang sudah berstatus ibu-ibu itu datang. Amira dan Nindi juga membantu membawa piring dan nasi, lalu meletakkannya di atas karpet. Nah, bapak-bapak, makanan sudah siap kita nikmati, ucap Umi Hasna. Wah, kebetulan sekali perut kita juga sudah lapar, jawab Ustadz Zami dengan sedikit candaan dan mendapat kekehan dari yang lainnya. Rasa kekeluargaan seakan melekat pada diri mereka. Apa Mbak Amira juga ikut masak? Tanya Ustadz Zami sambil mengisi piring dengan nasi dan lauk. Enggak Ustadz, jawab Amira. Tapi bisa masak kan? Tanyanya lagi. Bisa Ustadz, kalau saya nggak bisa masak, nanti anak dan suami saya makan apa dong? Yang lain pun tertawa akan jawaban Amira. Berarti dari sekarang sudah siap nikah dong ya? Timpal Ustadz Salim. Insya Allah Ustadz, jawab Amira malu-malu. Mbak Amira tahu kenapa saya suruh makan ikan lele? Tanya Ustadz Zami ketika Amira menggigit daging ikan yang kaya akan omega 3 itu. Amira menggeleng. Nggak tahu Ustadz, apalagi dari dulu saya nggak suka sama ikan lele. Paling anti kalau disuruh makan. Ustadz Zami tersenyum. Tapi untuk sekarang gimana rasanya? Enak sih, cuman saya sedikit enek, jawab Amira. Nggak apa-apa, lama-kelamaan Mbak Amira akan terbiasa. Ikan lele itu banyak manfaatnya Mbak. Contohnya baik untuk otak dan jantung. Jadi jangan segan-segan untuk makan ikan lele ya, pinta Ustadz Zami. Iya Ustadz. Selesai makan bersama dan semua piring sudah tercuci bersih, Nindi memperlihatkan proses ruqyah yang Amira jalani dari awal hingga akhir. Amira seakan tidak percaya. Seperti itukah dirinya ketika dalam kuasa mereka yang berhasil mengendalikan dirinya? Itu beneran aku Nin? Tanyanya seakan tak percaya.
Brutal juga dirinya ketika dalam pengaruh jin. Iya, itu reaksi mereka ketika mendengar kalam-kalam Allah yang saya ucapkan, jawab Ustadz Zami. Batu itu, kalimat Amira menggantung. Mbak Amira tahu adanya batu gamping yang ada di balik bantal Mbak Amira? Tanya Ustadz Salim. Amira mengangguk. Bulan lalu saat saya sakit tipes, ada seorang laki-laki pendek tapi wajahnya buram datang ke kamar saya, lalu memberikan batu itu. Saya kira itu mimpi, soalnya saya dalam keadaan setengah ngantuk waktu nerima benda itu. Pas saya bangun, batu itu nyata dan ada di genggaman tangan saya, jelas Amira. Kenapa Mbak Amira nggak membuangnya? Tanya Umi Hasna. Seperti ada yang berbisik menyuruh saya untuk menyimpannya, makanya saya taruh di bawah bantal. Untung saja mereka menunjukkan sendiri tanpa susah-susah kami cari, karena jujur saja itu sangat membantu sekali, ucap Ustadz Zami. Memang apa akibatnya Ustadz kalau tidak ketemu? Tanya Amira. Ya, susah untuk melumpuhkan mereka, karena sumbernya itu ada pada benda-benda itu. Benda-benda yang mengandung kesyirikan, mempercayai sebuah jimat yang katanya bakal melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Itu jelas dilarang oleh agama. Yang harus kita percayai dan minta perlindungan hanyalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Berarti sahabat saya ini udah jelas sembuh kan Pak Ustadz? Tanya Nindi. Insya Allah sudah. Tapi Mbak Amira tetap harus konsul ke saya atau Ustadz Salim ya, untuk memastikan mereka benar-benar udah keluar dari tubuh Mbak Amira. Pokoknya Mbak Amira jangan malas sholat dan mengaji. Dulu katanya sering puasa sunnah ya? Iya Ustadz, setiap kali puasa sunnah datang, saya semangat sekali untuk melaksanakan. Nah, mulai sekarang ditingkatkan lagi puasa-puasa sunnahnya ya. Dan sholat malam juga jangan ketinggalan. Iya, hampir saja saya lupa. Minggu lalu kan saya sholat tahajud ya Ustadz. Terus setelahnya saya baca Al-Quran. Tapi tiba-tiba sebuah asap hitam merambat ke telinga kanan saya. Tubuh saya sampai bergeli-geli ketika asap itu masuk, ucap Amira. Mereka memang bisa masuk melalui celah-celah tubuh yang menurut mereka sangat mudah untuk dimasuki. Awal ruqyah tadi saya sudah curiga, karena Anda selalu menutup telinga kanan Anda. Dan ketika saya buka tangan Anda, reaksi Anda kuat sekali. Tapi sayangnya tadi Mbak Nindi tidak merekam pas awal-awal ruqyah, jadi Anda tidak tahu, jelas Ustadz Zami. Karena jeritan dan teriakan Mbak Amira yang cukup kuat, para tetangga sampai keluar loh Mbak. Mereka penasaran, katanya Mbak Amira itu kenapa? Saud Pak Hamid ketika membantu Ustadz Salim membakar keris. Beneran Pak Hamid? Iya. Aduh, bakal jadi trending topik deh. Keluh Amira membuat semuanya terkekeh. Tidak ayal karena lingkungan Amira berada, gosip sangat cepat menyebar. Pada malam harinya, keluarga Pak Samsul datang ke rumah Amira karena ajakan Rania. Adik Rama itu mendengar dari mulut orang-orang jika Amira baru saja diruqyah syar'iyah. Belum ada sehari, beritanya cepat sekali menyebar. Amira yang rebahan di kamar bersama Nindi dipanggil Bu Halimah jika ada tamu yang datang. Ada siapa sih Bu? Tanya Amira sambil memakai kerudung instannya. Iya Tan, ada siapa emang? Nindi juga penasaran. Nanti kalian juga tahu sendiri, jawab Bu Halimah tersenyum penuh arti, membuat Nindi sedikit curiga. Ayo keluar, ajak Bu Halimah ketika Amira mengambil ponselnya di atas ranjang. Di ruang tamu itu terlihat Pak Samsul, Pak Hadi, dan Rama mengobrol ringan, sementara Rania lebih memilih memainkan ponsel sambil menunggu Amira keluar. Mas Rama? Rania? Panggil Nindi ketika yang datang Rama sekeluarga. Amira cukup terkejut. Yang punya nama langsung menoleh dan mengulas senyum. Amira tersenyum ramah saat Rama mengangguk menyapa. Mas Rama malam ini ganteng banget ya? Bisik Nindi akan penampilan kasual Rama. Amira menjawab dengan anggukan. Amira, Nindi, ayo duduk. Sini samping ibu. Bu Halimah menepuk sisi kosong di sebelahnya. Tapi sebelum duduk, Amira mencium tangan Pak Samsul diikuti oleh Nindi. Meski penasaran dengan kedatangan Pak Samsul yang begitu lama telah memutuskan hubungan dengan keluarganya karena perilaku buruknya dulu, namun sekarang pria parubaya itu ada di rumahnya dan mengobrol dengan ayahnya.
Sepertinya mereka sudah kembali akrab. "Amira, apa kabar nak?" tanya Pak Samsul sekedar basa-basi. "Alhamdulillah, baik Pak D," jawab Amira. Pak Samsul tersenyum. "Pak D sudah tahu semuanya mengenai diri kamu. Pak D minta maaf ya, karena waktu itu benci kamu. Sesalnya. Harusnya saya yang minta maaf sama Pak D, karena waktu itu saya tidak bisa jaga emosi. Sikap saya sangat keterlaluan." "Karena itu bukan kemauan kamu sendiri kan?" sela Pak Samsul memotong ucapan Amira. "Jadi semua kesalahpahaman udah selesai ya? Sekarang gak ada lagi dong benci-bencian segala?" tanya Rania. "Gak ada," geleng Amira mantap. Yang lain tersenyum senang. Semua masalah akhirnya terselesaikan satu persatu. "Dan kalau Pak D melamar kamu untuk kedua kalinya, apa kamu bakal terima?" tanya Pak Samsul. Nindi menyikut Amira. "Jangan kebanyakan mikir lah, langsung terima aja, sikat," bisik Nindi. Amira menatap satu persatu orang di sekelilingnya dan semuanya serentak menganggukkan kepala. "Bismillah, saya terima Pak D," jawab Amira pelan dengan kepala tertunduk. "Alhamdulillah," serempak mereka menjawab. "Apa? Aku kok nggak dengar?" tanya Rama usil. "Ih, Mas Rama mah pura-pura budek, padahal udah denger juga," kesal Rania. "Bercanda dek," Rama mengacak rambut Rania. Di saat para orang tua memilih hari yang pas untuk acara pernikahan, Amira dan Rama justru duduk di teras, berdua tanpa ada yang mengganggu. "Terus gimana sama Arumi?" tanya Amira. "Dari awal aku itu tidak tertarik sama dia. Ayah saja yang suka menelponnya untuk datang ke rumah. Aku juga gak bisa mengusirnya, soalnya Arumi juga gak tahu apa-apa. Dan setelah aku kasih tahu penjelasan panjang lebar, Arumi cukup ngerti kok dengan penolakan yang aku berikan," jawab Rama. "Kejam banget, kasihan kan Arumi?" Amira memukul lengan Rama. "Kejam dari mananya? Kecuali kalau aku pacaran sama Arumi, terus aku selingkuhin dia, itu baru kejam." "Pinter banget jawabnya," cibir Amira. Tanpa mereka sadari, Nindi dan Rania mengintip mereka di balik pintu. "Aku kira aku gak bakal bisa milikin kamu, Ra," ucap Rama serius. "Maaf untuk semua sikap dan sifatku." Mata Amira berkaca-kaca. Rama pun tersenyum tipis. "Aku juga minta maaf ya, karena aku gak peka sama kamu." Ada keheningan sesaat ketika mata mereka saling tatap. "Jangan nangis, aku gak suka kalau kamu cengeng gini." Rama menghapus tetes air mata itu. "Boleh peluk?" pinta Amira. Ia jadi terbawa perasaan akan sikap dewasa dan perhatian Rama. Nindi dan Rania saling pukul tangan ketika melihat sikap romantis Rama. "Aduh mbak, jadi pengen punya pacar deh," bisik Rania agar tidak ketahuan. "Hus, masih kecil, belajar dulu biar pintar," tegur Nindi membuat Rania cemberut. "Kita ini kan belum sah, peluknya kamu tahan dulu ya." Rama mencubit pelan hidung bangir Amira karena gemas. "Gak ada orang yang lihat kok, boleh ya?" pinta Amira lagi setelah mengawasi keadaan sekitar. Rama terkekeh kecil. "Ya udah, sini." Rama merentangkan kedua tangannya. "Hayo, kalian ketahuan!" teriak Nindi dan Rania keluar dari persembunyiannya. Tentu saja, dua sejoli yang sedang mabuk kasmaran itu kaget. Amira segera melepaskan diri dari pelukan Rama. Sementara dua gadis pengacau suasana itu malah terkekeh. Tidak ada hal yang membahagiakan bagi Amira setelah terbebas dari belenggu tak kasat mata yang menjeratnya. Dan apa yang ia harapkan tergapai. Kini, ia dan Rama akan menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Dan selalu berprasangkalah kepada Allah yang baik-baik. Karena setiap kesabaran akan membuahkan hasil. Baik, itu dia cerita untuk Amira dalam berjuang mengusir jin nasab dari tubuhnya, yang akhirnya berbuah manis. Semoga ada yang bisa diambil dari kisah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak, like, dan komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk menghadirkan cerita-cerita menarik untuk teman-teman sekalian. Dan tentu saja, tuliskan komen
tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita baru lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.